kembali berjumpa bersama saya Novia Pria di Bincang Santai bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di Kabupaten Cirebon. Kali ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan tokoh yang sangat luar biasa dari Kabupaten Cirebon, orang nomor 1 di Kabupaten Cirebon pemirsa. Ini kesempatan luar biasa. Saya ingin mengenal lebih dekat bersama dengan PJ Bupati Cirebon, Bapak Wahyu Wijaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Teh Novi, terima Pak? kasih, alhamdulillah. Aduh, ini saya deg-degan loh sebenarnya Pak. Ini berbincang bersama Bapak, apalagi juga Bapak ini kesibukannya sangat padat ya Pak ya. Alhamdulillah. Kita sudah diberikan waktu Pak untuk berbincang. Ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan Pak PJ Bupati, kedepannya bagaimana, dan ingin mengenal lebih dekat nih Pak. Boleh Iya, Pak ya? boleh, Oke, insya Allah. biar warga Kabupaten Cirebon bisa tahu nih bagaimana sih sosok Pak PJ Bupati Bapak Wahyu Wijaya ini. Oke Pak, apa yang sedang difokuskan nih Pak saat ini Pak PJ? Fokus-fokus yang sekarang dilaksanakan pertama dari sisi anggaran, realisasi dan lain sebagainya, pendapatan, tadi kita rapimkan bagaimana posisi pendapatan, bagaimana posisi belanja, dan capaian-capaian pekerjaan di akhir tahun yang sekarang. Itu satu. Terus yang menjadi fokus sekarang juga kami mencoba mengantisipasi, ini kan ada kegiatan tahunan yang terus ya yang harus kita antisipasi, diantaranya ada hari keagamaan ya, Natal 2024, kemudian tahun baru 2025. Nah ini juga menjadi fokus perhatian kita, mengantisipasi berbagai hal, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan lah. Semuanya inginnya lancar, semua kondusif gitu ya. Nah kemudian hal yang lain juga yang menjadi fokus perhatian sekarang, antisipasi bencana. Nah antisipasi bencana ini karena berdasarkan prediksi kan Desember ini curah hujan tinggi ya. Nah itu juga menjadi bagian fokus perhatian kami di sini, yang maksudnya gini, kami mencoba supaya bagaimana agar meminimalisir ya kemungkinan bencana yang akan terjadi di Kabupaten Cirebon. Bapak menyampaikan saat ini kan kita masuk musim hujan ya Pak ya. Ya betul. Juga ada beberapa titik yang langganan banjir nih Betul. Pak. Apa dari Bapak nih Pak agar kita ini terbebas dari banjir? Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat kalau di timur dan barat gitu ya. Timur itu ada beberapa kecamatan yang memang kalau tadi Teh Novi menyebutkan sebuah langganan gitu ya, itu ada Waled, Pasaleman, Ciledug, kemudian Pebedilan. Nah itu bagian-bagian memang ini dipengaruhi oleh setidaknya ada 2 sungai besar di sana, itu Cisanggarung dengan Ciberes. Nah apa yang dilakukan untuk hal tersebut, kami berkoordinasi, bekerja sama dengan BBWS ya. Nah dengan BBWS ini alhamdulillah responnya sangat baik, saya sangat banyak terbantu oleh BBWS. Contoh misalnya, apa yang kami lakukan di Cisanggarung. Cisanggarung itu ada beberapa titik memang yang menjadi perhatian, ada di daerah Jatiseeng, kemudian ada di Cilengkrang, kemudian ada beberapa tempat yang lainnya yang dilakukan normalisasi. Nah selain normalisasi juga beberapa titik misalnya kita harus karena air itu kan kalau misalnya tidak ada penahan, kita tidak berikan bronjong misalnya, itu bisa mengikis yang area sini. Nah itu juga kita lakukan. Kemudian pintu-pintu air itu yang rusak itu coba diganti. Nah itu juga dilakukan. Nah kemudian apa yang dilakukan di Ciberes. Nah Ciberes ini selain normalisasi, jadi saya mengambil titiknya begini. Kalau misalnya ini Bendung Ambit, nah Bendung Ambit yang ke arah hilir, nah itu sudah dilakukan normalisasi dan akan terus berlanjut normalisasi ke arah sana. Nah itu juga selain normalisasi kita lakukan penanaman pohon. Di sana kami membagikan ada 12.000 pohon ya untuk bisa ditanam di area-area penyangga di sana. Kemudian juga ada sumber resapan. Nah ini sudah perencanaan dengan BBWS sudah dilakukan. Nah masalahnya adalah ini kita keterbatasan waktu, sudah mulai hujan, sudah debit air sudah mulai tinggi. Jika
waktunya memungkinkan sebetulnya kita bisa lakukan pembuatan embung yang di area sana tersebut. Nah, andai misalnya ini sudah dilakukan, maka akan mengurangi debit yang ke area bawahnya. Selain dengan BBWS, kami juga sudah menyampaikan ke BNPB karena Kabupaten Cirebon sudah coba kami menetapkan siaga bencana. Dengan asumsi siaga bencana itu, maka ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Salah satunya meminta bantuan ke BNPB. Saya sudah melapor juga ke Pak Kepala BNPB Pusat, dan Pak Kepala BNPB juga alhamdulillah merespon dengan sangat baik. Beliau akan mengirimkan timnya ketika diundang oleh kami untuk ke sini dan meninjau gitu ya. Nah, ini yang rencana akan juga kami lakukan. Jauh lebih dari itu, kalau misalnya kita mau betul-betul sangat mengurangi atau bahkan misalnya bisa saja untuk tidak ada banjir di Cirebon, maka sebetulnya yang bisa dilakukan adalah di daerah Kuningan. Di sana ada Gunung Karung namanya. Nah, kalau misalnya Gunung Karung dijadikan sebagai pengendali banjir, maka itu bisa menangkap air banyak dan itu tidak bisa dikendalikan ke arah Cirebonnya. Nah, ini juga sudah kami diskusikan dengan BBWS. Sementara yang kami dapat lakukan adalah kami melakukan perjanjian kerjasama dengan PJ Bupati Kuningan. Jadi bagaimana Kuningan untuk bisa mengurangi sampahnya, mengurangi sedimennya untuk bisa yang turun ke Cirebon, kemudian tentunya mengurangi air untuk yang skala besar gitu ya. Dari hulu ke hilir ya Pak? Iya, betul. Nah, itu yang sedang kita coba lakukan. Tentunya ada yang sudah terlaksana, masyarakat bisa lihat apa yang sudah ada dilakukan di area sana. Nah, kemudian ada juga yang memang yang belum kita bisa lakukan, betul. Tapi itu tahapannya terus kita jalankan. Nah, sebagai antisipasi, karena hasil kemarin evaluasi ketika ada banjir, perahu-perahu kami ini perahu-perahu yang cukup besar. Pada saat ada genangan yang cukup tinggi, itu tidak bisa masuk ke gang. Nah, tidak masuk ke gang. Nah, terakhir kami membagikan perahu-perahu yang cukup kecil. Itu ada 2 di Kecamatan Waled, 1 di Pasaleman, 1 di Ciledug, dan 1 lagi itu kami siapkan tetap di BPBD. Artinya, kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita harus mengevakuasi ya ke area-area gang kecil, perahunya kita juga sudah siapkan. Nah, sampah ini potensi sampah per hari itu 1.200 ton ya, 1.200 ton per hari. Nah, asumsi 1.200 ton yang bisa selama ini masuk ke TPA itu di 425 ton. Artinya masih banyak yang memang harus kita selesaikan. Apa yang terjadi, kejadian terakhir bisa dilihat di laporan warga yang terjadi di Bendung Karet Jamblang. Nah, itu sampah di situ, anak bisa lari-larian di atas itu. Alhamdulillah itu sudah bisa kita selesaikan dengan berbagai kerjasama, artinya dengan BBWS, dengan kami ya, dengan PUTR, dengan LH, kami lakukan bersama-sama dan itu sudah terselesaikan. Itu salah satu contoh yang kita selesaikan. Kemudian yang sudah kita selesaikan sudah ada di beberapa titik yang besar-besar gitu, yang kita selesaikan, alhamdulillah berjalan, dan sekarang kita masuk ke area-area tempat-tempat sampah liar. Nah, hanya memang masalahnya adalah kalau kita tidak bersama-sama, artinya dengan masyarakat, dengan semua pemangku kepentingan, itu kita pasti juga kesulitan karena sampah akan tetap dibuang di mana saja dan selanjutnya. Padahal kami juga sudah berusaha menyimpan kontainer-kontainer di beberapa titik kerjasama dengan desa gitu ya. Pengangkutannya kita coba lakukan rutin, tapi ya itu tadi kadang karena mudahnya ngebuang di mana akhirnya dibuang di mana gitu ya.
Nah ini memang perlu penyadaran terus-menerus yang harus kita Ini lakukan. apa, komitmen bersama juga Pak, Betul. bagi masyarakat juga ya Pak. Iya, Untuk betul. harus memiliki ini ya Pak. Betul. Harus lebih ditingkatkan lagi Pak. Betul. Nah untuk jangka panjang sebetulnya kami sudah melakukan beberapa pembicaraan-pembicaraan untuk pengolahan sampah ya. Karena kalau misalnya dengan pengolahan sampah potensi 1.200 ton itu sebetulnya potensi ekonomi gitu. Nah ini kita sudah lakukan beberapa pembicaraan, tapi ini tahapannya tidak bisa serta-merta sekarang. Jadi tahapannya memang tahapan agak panjang lah ya, karena perlu penyiapan lahan. Lahan tidak terlalu besar yang harus disiapkan, kemudian infrastrukturnya dan lain sebagainya gitu. Nah itu memang perlu agak cukup waktu, nggak bisa dengan dalam beberapa bulan kita siapkan gitu ya. Tapi setidaknya beberapa area-area yang memang menjadi perhatian itu segera kami selesaikan. Tentunya yang tadi bagaimana misalnya kami mencoba memperbaiki arus sungai supaya meminimalisir banjir, bagaimana sampah juga kami terus coba kurangi gitu ya. Kemudian infrastruktur jalan, jembatan yang sekarang masih ada beberapa yang memang belum kami bisa selesaikan. Insya Allah kita lanjutkan di 2025. Tapi sekali lagi terus kita lakukan secara bertahap, kita lakukan. Nah, jadi kalau misalnya capaian-capaian dari sisi itu, tentunya itu yang bisa dirasakan oleh langsung masyarakat. Capaian-capaian yang lainnya, kalau misalnya dilihat dari sisi penghargaan, alhamdulillah dalam beberapa waktu ini kita mendapatkan beberapa penghargaan. Mungkin beberapa bisa saya sampaikan. Apa itu Pak? Apa nih, boleh dong diinformasikan ya Pak? Yang terbaru apa nih Pak PJ? Yang terbaru ya, yang terbaru kita mendapatkan penghargaan juara 1 atau peringkat terbaik 1 untuk JKN ya, untuk jaminan kesehatan nasional yang diberikan oleh BPJS. Kita mendapatkan peringkat 1 se-Indonesia. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yang peringkat 1 nasional juga ya, yang saya sebutkan peringkat nasional ya. Ya. Ini apa luar biasa nih Pak. Ya. Apa lagi nih Pak PJ? Yang nasional kita mendapatkan peringkat 1 nasional itu dari Kementerian sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja ya. Itu untuk perlindungan tenaga kerja migran. Ya, besok insya Allah besok Pak Menteri minta Kabupaten Cirebon untuk menjadi pembicara praktik baik yang sudah dilakukan terkait dengan pengelolaan perlindungan pekerja migran misalnya. Dan yang terakhir kemarin itu kami mendapatkan juga, ini yang skalanya juga nasional, itu dari Migas ya. Ya, itu kami juga terkait dengan implementasi sistem yang dibuatkan dan kita juga peringkat terbaik nasional gitu. Masih banyak lainnya. Jadi alhamdulillah kalau misalnya dari sisi penghargaan itu dan beberapa hal yang lainnya yang sudah beberapa waktu yang lalu lah yang didapatkan. Ini mungkin 3 yang terakhir yang dalam beberapa minggu ini nih, yang minggu ini yang kita dapatkan itu ya. Wow, ini kalau misalkan disebutkan panjang ya Pak durasinya Pak PJ ya. Tapi yang alhamdulillah. pasti Pak, ini banyak sekali yang sudah Bapak lakukan untuk wilayah Kabupaten Cirebon ini Pak. Kita rasakan progresnya Pak, dari jalan juga beberapa yang sudah diperbaiki ya Pak ya. Ini juga mendukung untuk sektor perekonomian dan lainnya Pak ya. Pendidikan juga ya. Tapi kita mau tahu juga nih Pak ya, apa sih target-target berikutnya nih Pak? Oke, boleh dilanjutkan lagi ya Pak ya, nanti ya Pak? Boleh. Pemirsa kembali, tetaplah bersama kami di RCTV, jangan kemana-mana. Terima kasih
kasih pemirsa dan masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang santai bersama dengan PJ Bupati Cirebon Bapak Wahyu Wijaya. Bapak, ini sudah 7 bulan ya Pak ya? 7 bulan. Dipercaya untuk memimpin Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah. Bagaimana sih Pak rasanya Pak? Uh, Suka dukanya nih yang Bapak rasakan sebagai seorang PJ Bupati, bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah. Saya diajarkan orang tua itu untuk mensyukuri apa yang didapatkan. Jadi prinsipnya adalah bukan tentang mengerjakan yang disukai, tetapi menyukai apa yang harus dikerjakan lah, gitu kira-kira. Nah, jadi saya tidak berbicara tentang bagaimana dukanya, tapi lebih kepada bagaimana sukanya gitu ya. Jadi alhamdulillah dalam 7 bulan ini ketika tadi misalnya ada beberapa kebermanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, itu kebahagiaan tersendiri gitu ya. Jadi bagaimana bisa sedikit-sedikit menyelesaikan tentang sampah, infrastruktur jalan, jembatan, kemudian berbagai hal yang lain. Nah, itu adalah sebuah proses yang memang harus dilalui, tapi pada akhirnya itu membuat kebahagiaan tersendiri lah gitu ya. Pak merasa puas juga Pak yang sudah dilakukan Bapak untuk warga Kabupaten Cirebon Pak? Ya, artinya saya bisa berkontribusi lah yang gitu. Misalnya hal kecil yang kami mendapatkan laporan di daerah Weru. Di situ ada sering terjadi banjir, genangan gitu ya. Nah, kemudian kami coba cek, kami coba hubungi beberapa pemangku kepentingan di area situ. Akhirnya kita bisa lihat sampai ke bawah kolong jembatan yang ininya gitu ya. Bisa lihat. Nah, kemudian jadi tahu titik mana sebetulnya yang menjadi penyebab itu sumbatannya gitu ya. Nah, kemudian kita komunikasikan dengan pihak kementerian, karena itu kewenangan di kementerian, dan alhamdulillah cepat responnya dan langsung diperbaiki gitu. Nah, jadi maksudnya alhamdulillah kita bisa memberikan kebermanfaatan lah untuk masyarakat. Hal yang lainnya lagi, contoh misalnya Kedaung sampai dengan Pleret itu kan itu jalan nasional dan itu banyak lampu-lampu yang PJU yang tidak nyala, mati kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah pada saat kami mendapatkan laporan itu, kemudian kami diskusikan, pada prinsipnya kita bisa tindak lanjuti, dan alhamdulillah sekarang itu sudah nyala semua ke arah sana gitu. Bagaimana Bapak menanggapinya nih Pak? Ini wah tugas berarti sebagai seorang PJ Bupati atau alhamdulillah Bapak menjalannya karena tanggung jawab harus melakukan yang terbaik. Iya. Nah, masalah tugas kan ini memang harus menjadi tanggung jawab yang harus dijalani gitu ya. Nah, oleh karena itu ya selama kita bisa memberikan seoptimal yang bisa kita lakukan, kenapa tidak gitu. Pernah terbayangkan Pak, ini Bapak ada di posisi saat ini Pak? Dari Bandung ya Pak ya, kemudian langsung ke Cirebon nih Pak, bagaimana Pak? Iya, saya tidak membayangkan misalnya bahwa nanti untuk menjadi di posisi tertentu dan lain sebagainya, tidak membayangkan itu, tetapi setiap apapun tugas yang diberikan, saya jalani sebisa saya yang bisa saya lakukan, seoptimal yang bisa saya lakukan gitu. Nah, kalau boleh tahu dulu apa sih Pak cita-cita dari Pak Wahyu Wijaya? Cita-cita ya. Waktu kecil nih Bapak jadi. Waktu kecil ya, waktu kecil ya. Iya, Pak. Nah, kalau waktu kecil ditanya pengen jadi apa? Kira-kira begini. Kalau sekarang ya, kalau kata Pak Soekarno kan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Andai pun jatuh di antara bintang-bintang, gitu kan? Nah, waktu itu saya waktu kecil kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi presiden. Waduh, mantap Pak ya. Setinggi langit bener ya Pak ya? Jadi benar-benar setinggi langit. Walaupun waktu kecil kan nggak tahu apa maksudnya harus seperti apa dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah, ya andai pun tadi gantungkan cita-cita setinggi langit, jatuhnya kan di PJ Bupati gitu. Ya, okay. Apa ini proses untuk menuju ke sana nih Pak? Ini bertahap nih Pak dari Cirebon, kemudian nanti masih ada harapan seperti itu Pak? Bagaimana? Ingin terus menggapai cita-cita Bapak? Ya, selama ini kan jalan yang saya tempuhnya tidak di area politik. Jalan yang saya tempuhnya adalah sebagai birokrat gitu. Jadi
Eh, Kalau birokrat berarti jalan tempuhannya adalah bagaimana mengoptimalkan di area birokratnya ya, tidak di area politiknya. Nah, tapi ke depan seperti apa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kan, gitu. Tapi saat ini saya sih menempuh jalurnya adalah jalur birokrat. Yang penting lakukan yang terbaik ya Pak. Betul. Waduh, Pak, kunci suksesnya seorang PJ Bupati apa sih Pak? Mungkin memotivasi yang lainnya juga, apalagi Bapak sebagai tokoh penggerak pembangunan daerah nih Pak. Ini untuk warga Kabupaten Cirebon, apalagi generasi muda kita nih Pak. Ya, satu yang selalu saya pegang, ya. Salah satunya ya yang saya pegang maksudnya. Kita boleh kalah pintar, tapi jangan kalah bijak. Ya. Ini bermakna Pak. Ya, jadi maksud saya karena kalau kepintaran itu kita saja bisa kalah sekarang sama AI, Iya, gitu. betul. Jadi kalaupun misalnya tentang sesuatu kita bisa kalah, bahkan kita bisa menanya berbagai hal itu di AI gitu. Dalam kondisi-kondisi kepepet saya pun bisa menjadi pengguna AI untuk mencari informasi gitu ya. Nah, tapi kalau kepintaran tadi kita bisa jadi banyak kalah dengan yang lain gitu. Tapi yang harus kita lakukan adalah tetap kita harus bijak gitu dalam menapaki kehidupan yang kini. Oke, apakah ini Gitu. juga ini pesan dari orang tua Bapak nih Pak? Ya, orang tua banyak pesan. Oh, banyak pesan apa nih Pak salah satunya apa yang masih terngiang oleh Bapak nih Pak? Ya, Jika sampai sini. banyak hal lah ya. Orang tua memesankan yang paling pentingnya adalah bagaimana setiap anak-anaknya harus menjadi menghormati orang lain, kemudian memberikan kebermanfaatan, kemudian tidak tidak sombong dan lain sebagainya. Nah itu kadang kita juga kadang manusia ya, ada hal-hal yang ketika orang tua mengajarkan itu ada hal yang mungkin tidak bisa sepenuhnya kita jalankan, tapi kita coba teruslah ikut apa yang telah diajarkan orang tua. Gitu. Oke, sangat berperan ya Pak dalam kehidupan Bapak nih Pak. Ya, pastinya kedua orang tua saya sangat berperan, ya sangat-sangat berperan lah. Jadi bagaimana orang tua mengajarkan saya dari kecil untuk mandiri, untuk terus berupaya, untuk terus semangat, itu orang tua sangat mengajarkan itu semua. Jadi pada saat saya kecil, orang tua mengajarkannya kalau misalnya dalam uang dulu itu beliau mengajarkannya begini, mulai dari harian, kemudian mingguan, kemudian dipercaya ke bulanan gitu. Nah kemudian kalau sudah dipercaya ke bulanan, mau nambah lagi itu, nah itu anak-anaknya harus bekerja apapun, gitu. Walaupun bekerjanya ke orang tua, gitu ya. Untuk rasa bertanggung jawab itu Pak. Iya, jadi kalau misalnya mau mendapatkan penghasilan lebih, nah orang tua itu memberikan hal-hal yang ini sebagai contoh gini. Orang tua saya dulu memiliki beberapa angkutan umum gitu. Nah, kalau misalnya mau nambah uang jajan itu dan kemudian si mobil ini nggak jalan nih gitu malam-malam gitu ya, malam-malam. Nah biasanya saya dengan kakak saya jadi supirnya, saya keneknya. Wow, Bapak merasakan itu juga Pak? Iya. Oh gitu Pak. Jadi maksudnya orang tua saya itu mengajarkan bagaimana orang tua hanya pada titik seperti ini gitu. Pengen lebih dari itu kamu usaha gitu. Dan itu terbentuk gitu. Makanya anak-anaknya ya terbiasa mandiri, terbiasa juga untuk terus berusaha aja gitu. Ini juga mungkin target Bapak selanjutnya nih Pak, terus berusaha untuk memberikan terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon. Ya. Target-target berikutnya yang pertama ini menyelesaikan berbagai hal yang belum terselesaikan ya. Yang tadi misalnya kalau misalnya masih ada waktu, ini posisinya sudah tanggal 16 Desember. Jika lancar selesai sampai dengan tanggal tidak ada perubahan-perubahan sampai dengan tanggal 10 Februari, berarti hanya beberapa waktu ini. Sebetulnya saya masih ingin menyelesaikan yang tadi, kalau misalnya penanganan banjir
di daerah Ambit itu kan belum terselesaikan. Kemudian yang di daerah Walid Asem juga belum terselesaikan, pengennya itu bisa terselesaikan. Beberapa waktu yang sekarang kalau memang ada beberapa tadi ya yang kaitannya dengan keluhan-keluhan warga yang memang harus segera ditindaklanjuti juga kita menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Beberapa program kerja yang lainnya sih sebetulnya sudah masuk ke dalam alokasi anggaran di 2025. Makanya tadi juga dalam rapat pimpinan saya juga menyampaikan bahwa ini harus smooth antara rencana kerja Bupati terpilih dengan yang sudah direncanakan juga dengan rencana kerja nasional dan provinsi. Jadi harus smooth semuanya, harus bisa terlaksanakan dengan baik gitu. Nah itu ya beberapa hal yang lain. Insya Allah misalnya sebagai contoh ininya ke depan. Mudah-mudahan ini tidak ada perubahan. Jogging track di Watu Belah kita nanti akan kita revitalisasi supaya lebih nyaman lagi, betul. Bukan di yang stadionnya, yang sebelahnya, yang di sebelahnya. Nah kita akan coba lebih nyamankan sehingga masyarakat bisa lebih mau bergerak ya, berolahraga. Gitu untuk sehat bersama gitu. Kalau sudah nyaman kan bisa bergerak bersama. Sehat itu penting sekali ya pemirsa RCTV ya. Oke, Pak ngomongin soal Cirebon Pak, ini Bapak sudah sangat betah ya Pak di Cirebon Pak. Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Dengan kuliner yang kita punya banyak. Alhamdulillah, iya. Paling disukai apa nih Pak? Iya. Makanan-makanan yang di Cirebon prinsipnya saya suka semua. Suka semua. Iya. Pilih-pilih ya Pak ya? Iya, nggak pilih-pilih. Nasi lengko semua Pak. Tahu gejrot. Pak gentong, tahu gejrot, kemudian nasi jamblang. Itu semua saya suka. Pertama saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support, kemudian juga dukungan kerja bersama dengan semua masyarakat di Kabupaten Cirebon. Karena apa yang sama-sama kita lakukan di pemerintah daerah tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat. Nah selanjutnya masa kerja saya mungkin tidak terlalu panjang lagi, kuotanya ini semakin sedikit, tinggal sebulan lebih ke depan. Tentunya juga kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum bisa dilaksanakan. Masih banyak harapan-harapan masyarakat yang belum bisa direalisasikan. Untuk itu kami mohon juga maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah berbagai hal yang menjadi rencana kerja kami akan komunikasikan dengan Bupati terpilih sehingga bisa menjadi berkesinambungan semua hal-hal yang kita lakukan. Dan mohon kepada masyarakat juga, mari kita terus bekerja keras, mari terus bersemangat, mari terus memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Kita tunggu gebrakan Pak PJ selanjutnya ya Pak ya. Oke, terima kasih pemirsa, saya harus pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.